Selamat datang dalam pembahasan mendalam mengenai Gedung Pencakar Langit, sebuah keajaiban arsitektur yang telah mengubah lanskap perkotaan global. Kita akan menjelajahi definisi, sejarah, evolusi, fungsi, hingga tantangan dalam pembangunan struktur megah ini. Mari kita mulai perjalanan kita memahami fenomena arsitektur yang menakjubkan ini. Gedung Pencakar Langit, atau yang dikenal secara internasional sebagai skyscraper, adalah sebuah bangunan yang memiliki ketinggian luar biasa. Ciri utamanya adalah siluetnya yang menjulang tinggi, mendominasi cakrawala kota. Bangunan ini dirancang untuk mencapai ketinggian maksimal, seringkali melebihi batas bangunan konvensional. Definisi ini tidak hanya merujuk pada ketinggian absolut, tetapi juga pada proporsi dan fungsinya dalam konteks perkotaan. Gedung Pencakar Langit secara fundamental mengubah cara kita berinteraksi dengan ruang vertikal. Mereka menjadi penanda visual yang signifikan dalam setiap kota besar. Gedung Pencakar Langit seringkali dianggap sebagai simbol kemajuan teknologi yang luar biasa. Pembangunannya memerlukan inovasi mutakhir dalam rekayasa struktural, material, dan sistem bangunan. Setiap gedung baru seringkali mendorong batas-batas kemampuan teknis manusia. Lebih dari sekadar struktur fisik, Gedung Pencakar Langit juga melambangkan ambisi manusia yang tak terbatas. Mereka mencerminkan keinginan untuk mencapai ketinggian baru, baik secara harfiah maupun metaforis. Ambisi ini mendorong inovasi dan pencapaian yang berkelanjutan. Selain itu, Gedung Pencakar Langit adalah simbol keindahan arsitektur yang memukau. Desainnya yang beragam, mulai dari gaya klasik hingga modern, menampilkan kreativitas dan visi para arsitek. Setiap gedung memiliki identitas visualnya sendiri yang unik. Keberadaan Gedung Pencakar Langit merupakan pernyataan kemampuan manusia untuk menaklukkan langit. Mereka menunjukkan dominasi manusia atas lingkungan fisik. Ini adalah manifestasi nyata dari keinginan untuk melampaui batasan alamiah. Pembangunan Gedung Pencakar Langit juga merupakan solusi cerdas untuk penciptaan ruang di lingkungan perkotaan yang padat. Dengan pertumbuhan populasi dan keterbatasan lahan, pembangunan vertikal menjadi esensial. Mereka memaksimalkan penggunaan lahan yang terbatas secara efisien. Struktur-struktur ini memungkinkan konsentrasi aktivitas ekonomi dan sosial dalam area yang relatif kecil. Ini membantu mengurangi urban sprawl atau perluasan kota yang tidak terkendali. Gedung Pencakar Langit adalah jawaban atas tantangan kepadatan perkotaan. Sejarah Gedung Pencakar Langit modern dimulai pada akhir abad ke-19. Periode ini ditandai oleh revolusi industri dan urbanisasi yang pesat. Kebutuhan akan ruang kantor dan hunian di pusat kota semakin meningkat. Pembangunan Gedung Pencakar Langit pertama berlokasi utama di Amerika Serikat. Negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang eksplosif pada masa itu. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk eksperimen arsitektur baru. Kota-kota pionir dalam pembangunan Gedung Pencakar Langit adalah Chicago dan New York. Kedua kota ini menghadapi tekanan besar terhadap lahan. Mereka menjadi laboratorium bagi inovasi struktural dan desain yang revolusioner. Salah satu inovasi kunci yang memungkinkan pembangunan Gedung Pencakar Langit adalah penggunaan rangka baja. Sebelum baja, bangunan tinggi dibatasi oleh kekuatan dinding penopang beban. Rangka baja memungkinkan struktur yang lebih ringan namun jauh lebih kuat. Rangka baja mendistribusikan beban bangunan secara efisien ke fondasi.
Ini memungkinkan dinding luar menjadi non-struktural, sehingga dapat dibuat lebih tipis dan memiliki lebih banyak jendela. Inovasi ini membuka jalan bagi desain yang lebih fleksibel. Penemuan dan penggunaan lift penumpang juga merupakan faktor krusial dalam perkembangan gedung pencakar langit. Tanpa lift, bangunan tinggi akan tidak praktis karena akses ke lantai atas akan sangat sulit. Lift mengubah persepsi tentang ketinggian yang dapat diakses. Lift modern pertama yang aman, dengan rem pengaman, ditemukan oleh Elisha Otis pada tahun 1853. Penemuan ini menghilangkan ketakutan akan kegagalan lift. Kehadiran lift membuat lantai atas menjadi berharga dan mudah dijangkau. Arsitek Louis Sullivan sering diakui sebagai pelopor dalam desain gedung pencakar langit. Ia adalah salah satu tokoh kunci dari Chicago School Arsitektur. Sullivan memiliki pengaruh besar dalam membentuk estetika dan filosofi bangunan tinggi. Sullivan mempelopori gaya arsitektur baru yang menekankan fungsi dan ekspresi struktural. Ia percaya bahwa bentuk bangunan harus mengikuti tujuannya. Filosofi ini menjadi dasar bagi desain modern. Konsep form follows function adalah prinsip utama yang diusung oleh Louis Sullivan. Prinsip ini menyatakan bahwa bentuk atau desain suatu objek harus ditentukan oleh fungsi atau tujuannya. Ini adalah pemikiran revolusioner pada masanya. Filosofi ini mendorong arsitek untuk merancang bangunan yang efisien dan jujur secara struktural. Setiap elemen desain harus memiliki tujuan yang jelas. Konsep ini masih relevan dalam arsitektur kontemporer. Pembangunan gedung pencakar langit berlanjut pesat sepanjang abad ke-20. Setiap dekade membawa kemajuan baru dalam teknologi konstruksi dan material. Persaingan untuk membangun yang tertinggi dan termegah semakin intens. Perkembangan ini terus berlanjut hingga abad ke-21 dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia mendorong pembangunan yang masif. Kota-kota baru bermunculan dengan cakrawala yang dipenuhi gedung tinggi. Inovasi dalam material seperti beton berkekuatan tinggi dan kaca performance telah memungkinkan desain yang lebih ambisius. Teknik konstruksi seperti top-down construction dan slip forming mempercepat proses pembangunan. Ini semua berkontribusi pada peningkatan ketinggian dan kompleksitas. Sepanjang sejarahnya, gedung pencakar langit telah mengadopsi ragam gaya arsitektur yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah gaya Art Deco yang populer pada tahun 1920-an dan 1930-an. Gaya ini ditandai oleh ornamen geometris, bentuk streamlined, dan penggunaan material mewah. Contoh terkenal dari gaya Art Deco adalah Chrysler Building dan Empire State Building di New York. Bangunan-bangunan ini tidak hanya tinggi tetapi juga memiliki detail artistik yang kaya. Mereka mencerminkan optimisme dan kemewahan era tersebut. Setelah era Art Deco, muncul gaya modernis yang minimalis. Gaya ini menekankan kesederhanaan, fungsionalitas, dan penolakan terhadap ornamen yang berlebihan. Kaca dan baja menjadi material dominan, menciptakan fasad yang bersih dan geometris. Arsitek seperti Ludwig Mies van der Rohe adalah pelopor gaya modernis dengan karyanya yang terkenal seperti Seagram Building. Bangunan modernis seringkali memiliki bentuk kotak yang efisien dan transparan. Mereka mencerminkan prinsip less is more. Saat ini,
kita menyaksikan munculnya gaya kontemporer yang inovatif. Gaya ini seringkali menggabungkan teknologi canggih dengan bentuk-bentuk organik dan dinamis. Desainnya lebih berani dan eksperimental, seringkali menantang konvensi. Gedung-gedung kontemporer seringkali memiliki fasad yang kompleks, menggunakan material baru, dan mengintegrasikan fitur keberlanjutan. Mereka mencerminkan keinginan untuk menciptakan ikon arsitektur yang unik. Contohnya adalah Burj Khalifa dengan bentuknya yang ramping dan spiral. Setiap era dalam sejarah gedung pencakar langit membawa teknologi baru yang revolusioner. Inovasi ini tidak hanya memungkinkan bangunan menjadi lebih tinggi, tetapi juga lebih aman dan efisien. Teknologi material, sistem mekanis, dan metode konstruksi terus berkembang. Misalnya, pengembangan Tunet Mass Damper memungkinkan gedung tinggi untuk menahan goyangan akibat angin dan gempa. Sistem smart building mengoptimalkan penggunaan energi dan kenyamanan penghuni. Teknologi ini adalah tulang punggung dari setiap proyek pencakar langit. Seiring dengan teknologi, setiap era juga membawa desain baru yang mencerminkan semangat zamannya. Desain ini tidak hanya estetis tetapi juga fungsional dan responsif terhadap lingkungan. Perubahan gaya mencerminkan evolusi pemikiran arsitektur. Perpaduan antara teknologi dan desain ini menghasilkan bangunan yang semakin tinggi, kompleks, dan menakjubkan. Batasan-batasan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin kini dapat diatasi. Gedung pencakar langit terus mendorong batas imajinasi manusia. Mereka menjadi bukti nyata dari kemampuan manusia untuk berinovasi dan beradaptasi. Setiap gedung baru adalah sebuah pernyataan tentang kemajuan. Ini adalah perpaduan sempurna antara seni dan sains. Saat ini, gedung pencakar langit dapat ditemukan di seluruh dunia, dari kota-kota besar di barat hingga pusat-pusat ekonomi yang berkembang pesat di timur. Mereka adalah simbol universal dari modernitas dan kemajuan. Kehadiran mereka menandai kota-kota global. Dalam beberapa dekade terakhir, Asia telah muncul sebagai pusat utama pembangunan gedung tertinggi di dunia. Negara-negara seperti Cina, Uni Emirat Arab, dan Malaysia memimpin dalam jumlah dan ketinggian gedung pencakar langit baru. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan ini menjadi pendorong utamanya. Kota-kota seperti Shanghai, Dubai, dan Kuala Lumpur kini memiliki cakrawala yang dipenuhi oleh struktur-struktur megah. Investasi besar dalam infrastruktur dan pembangunan perkotaan telah mengubah lanskap mereka. Asia menjadi hotspot bagi arsitektur vertikal. Gedung pencakar langit memiliki fungsi yang sangat beragam, melayani berbagai kebutuhan perkotaan. Fungsi utama mereka seringkali adalah sebagai ruang kantor, menampung perusahaan-perusahaan besar dan pusat bisnis. Mereka menjadi pusat kegiatan ekonomi. Selain kantor, banyak gedung pencakar langit juga berfungsi sebagai apartemen mewah. Mereka menawarkan hunian vertikal dengan pemandangan kota yang spektakuler. Gaya hidup perkotaan yang modern seringkali terkait dengan tinggal di gedung tinggi. Hotel-hotel bintang 5 juga sering menempati lantai-lantai atas gedung pencakar langit. Mereka menawarkan pengalaman menginap yang unik dengan fasilitas premium. Pemandangan dari kamar hotel di ketinggian menjadi daya tarik tersendiri. Beberapa gedung pencakar langit mengintegrasikan pusat perbelanjaan di lantai dasar atau podium mereka. Ini menciptakan ekosistem vertikal yang lengkap, di mana penghuni dapat bekerja, tinggal,
dan berbelanja di satu lokasi. Konsep mixed use semakin populer. Fasilitas rekreasi seperti kolam renang, gym, dan restoran rooftop juga sering ditemukan di gedung pencakar langit. Ini menambah nilai dan kenyamanan bagi penghuni dan pengunjung. Mereka menjadi destinasi hiburan tersendiri. Secara keseluruhan, gedung pencakar langit berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial di kota-kota besar. Mereka mengkonsolidasikan berbagai fungsi dalam satu struktur. Ini menciptakan efisiensi dan dinamisme perkotaan yang tinggi. Pembangunan gedung pencakar langit membutuhkan investasi finansial yang sangat besar. Biaya akuisisi lahan, material, tenaga kerja, dan teknologi canggih mencapai miliaran dolar. Proyek-proyek ini seringkali didanai oleh konsorsium besar atau pemerintah. Selain itu, pembangunan ini memerlukan perencanaan yang sangat cermat untuk memastikan stabilitas struktural dan keamanan. Setiap detail, mulai dari fondasi hingga puncak, harus diperhitungkan dengan presisi tinggi. Studi geoteknik, analisis angin, dan simulasi gempa adalah bagian integral dari proses ini. Aspek keamanan, terutama dalam menghadapi kebakaran dan evakuasi darurat, menjadi prioritas utama. Sistem pemadam kebakaran canggih, jalur evakuasi yang jelas, dan refuge floors dirancang untuk melindungi penghuni. Perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan. Dalam era modern, pertimbangan keberlanjutan menjadi semakin penting dalam pembangunan gedung pencakar langit. Dampak lingkungan dari konstruksi dan operasional bangunan tinggi sangat signifikan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih ramah lingkungan diperlukan. Efisiensi energi adalah salah satu fokus utama dalam desain gedung pencakar langit yang berkelanjutan. Penggunaan sistem HVAC yang cerdas, pencahayaan LED, dan fasad yang mengoptimalkan cahaya alami dan insulasi panas dapat mengurangi konsumsi energi. Bangunan dirancang untuk meminimalkan jejak karbon. Pemilihan material ramah lingkungan juga menjadi pertimbangan penting. Penggunaan material daur ulang, material lokal, dan material dengan emisi karbon rendah dapat mengurangi dampak lingkungan. Sertifikasi bangunan hijau seperti LEED atau Green Mark menjadi standar. Tujuan akhirnya adalah pengurangan dampak lingkungan secara keseluruhan dari gedung pencakar langit. Ini mencakup pengelolaan limbah konstruksi, penggunaan air yang efisien, dan integrasi energi terbarukan. Gedung pencakar langit masa depan harus menjadi contoh keberlanjutan. Masa depan gedung pencakar langit akan terus didorong oleh inovasi teknologi yang tak henti-hentinya. Material baru, metode konstruksi yang lebih efisien, dan sistem cerdas akan memungkinkan bangunan yang lebih tinggi, lebih aman, dan lebih adaptif. Kecerdasan buatan dan Internet of Things akan memainkan peran besar. Selain itu, perubahan kebutuhan masyarakat juga akan membentuk evolusi gedung pencakar langit. Fleksibilitas ruang, integrasi fungsi yang lebih beragam, dan fokus pada kesehatan serta kesejahteraan penghuni akan menjadi prioritas. Gedung akan dirancang untuk mendukung gaya hidup modern. Pada akhirnya, pembangunan gedung pencakar langit adalah tentang keinginan manusia untuk menciptakan ruang yang lebih baik. Mereka adalah manifestasi dari ambisi, kreativitas, dan kemampuan rekayasa kita. Setiap gedung baru adalah langkah maju dalam pencarian ini.
gedung pencakar langit akan terus menjadi simbol kemajuan dan aspirasi manusia. Mereka akan terus membentuk cakrawala kota-kota di seluruh dunia. Kita dapat menantikan inovasi dan keajaiban arsitektur yang lebih menakjubkan di masa depan.